Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita mencapai hari yang ke-20 Ramadan dan kita akan memasuki fase terakhir atau 10 hari fase terakhir dari bulan Ramadan. Pada hari ini dalam sebuah doa harian Ramadan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu-pintu neraka. Saya akan mencoba mengungkap apa 7 pintu surga dan 7 pintu neraka yang harus ditutup oleh kita sebagai orang-orang yang saum. Dalam buku Pak Kiai almarhum membuka 7 pintu surga dan menutup 7 pintu neraka, disebutkan ada 7 sifat yang berkaitan dengan manusia yang harus dibuka dan 7 pintu neraka yang harus ditutup. Dalam bukunya ini Pak Kiai menyebutkan 7 pintu surga itu adalah al-ilmu. Ilmu. Saya pernah membaca sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ilmu kepada Imam Ali, wahai Ali, kalau orang bersegera kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah, maka kejarlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu, kau akan lebih cepat mencapainya. Dan banyak keutamaan ilmu. Dalam tayangan Nahjul Balaghah pun ada wasiat atau nasihat Imam Ali berkaitan dengan keutamaan ilmu. Para pemirsa bisa merujuk kepada nasihat Imam Ali dalam Nahjul Balaghah dalam channel ini. Yang kedua adalah al-hikmah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa al-hikni bis solihin. Ya Allah, berikan aku ilmu dan gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kalau dalam hal ini mungkin Pak Kiai menyebutkan hikmah lebih tinggi dibandingkan ilmu. Yang ketiga yang harus dibuka adalah al-iffah, menjaga kesucian diri. Dan dalam pembahasan tazkiyah kita juga sudah membahas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagia yang mensucikan dirinya dan rugi orang yang mengotorinya. Yang keempat adalah al-adlu, berlaku keadilan, dan ini menjadi salah satu hal yang penting. Bahkan salah seorang ulama menyebutkan bahwa kalaulah bisa menyebutkan rukun iman atau rukun Islam yang baru, maka al-adlu ini layak dijadikan sebagai rukun yang baru. Dan dalam Al-Quran perintah tentang berbuat adil itu sangat banyak. Jadi ini yang harus dibuka. Yang kelima adalah as-syaja'ah, keberanian melawan kemungkaran dan keberanian untuk menegakkan yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan itu perlu keberanian. Yang keenam pintu yang harus dibuka adalah al-karom, kedermawanan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menemukan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah aku di tangan orang-orang yang dermawan. Kemudian yang ketujuh adalah at-tawadu, tawadu, rendah diri, rendah hati di hadapan siapapun, termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terutama di hadapan kaum muslimin. Jangan sampai takabur di hadapan orang-orang yang beriman. Dan itu adalah 7 pintu yang harus dibuka. Kemudian 7 pintu yang harus ditutup, 7 pintu neraka yang harus ditutup adalah al-ujub. Kata Imam Ali, al-ujub halak was-sabru malak, bahwa ujub itu adalah kecelakaan, ta'ajub, ijabul mar'i binafsihi. Kata Rasulullah, orang yang pada hari akhir itu orang Islam banyak akan tapi seperti buih. Kata Rasulullah, kenapa mereka, kata para sahabat, mengapa mereka seperti buih? Kata Rasulullah, salah satunya adalah ijabul mar'i binafsihi, ta'ajub dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah takabur, sombong, merasa besar, merasa lebih baik dibandingkan yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Yang ketiga yang harus ditutup adalah al-hasad, sifat hasad. Kata Rasulullah, iyakum wal hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar, dan ini yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah al-hirs, tamak, kecintaan kepada dunia. Kata Rasulullah salah satu sebelum ijabul mar'u binafsihi, itu adalah cinta kepada dunia, tamak, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Yang kelima, pintu yang harus ditutup adalah al-ghadab. Satu waktu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta diajari tentang Islam, dan kalau saya ajarkan atau kalau saya amalkan itu akan masuk surga. Kata Rasulullah, la taghdab. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, dakhalal jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Itu yang harus ditutup. Yang keenam ada al-bukhlu, sifat kikir, kitman, menyembunyikan harta dan tidak mau berderma kepada orang lain, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang ketujuh adalah asyahwat. Syahwat itu yang akan membuka pintu-pintu kejelekan-kejelekan yang lain. Itu 7 yang harus ditutup, dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa membuka 7 pintu surga dan menutup 7 pintu neraka. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ftahli fihi abwabal jinan wa aghliq anni fihi abwaban niran wa wafiqni fihi litilawatil Qur'an ya munzilas sakinah fi qulubil mu'minin. Ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu menuju surga, dan tutupkan bagiku pintu-pintu neraka. Berikan aku kemampuan padaku untuk menelaah Al-Quran di bulan ini, wahai yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.